ada yang lagi panas dingin nih bro, AFC dan temen-temennya. Yah, tebakan Anda benar, Raja Minyak dari Timur Tengah ngotot ingin mensponsori FIFA Series Indonesia. Wah, ngeri-ngeri sedap nih Dan. Bagaimana tanggapan FIFA dan bagaimana Indonesia menanggapinya? Apakah AFC dan Bolo Kurowonya kepikiran kalau FIFA kehabisan uang atau Indonesia dianggap belum mampu secara finansial? Dan disinilah drama Asia dimulai. AFC, Qatar, dan beberapa negara Arab yang biasanya tampil percaya diri dengan kekuatan finansial tak terbatas. Tiba-tiba tampak seperti orang kaya baru yang kehabisan cara untuk menutupi rasa minder. Mereka berlagak ingin membantu Indonesia, ingin menawarkan sponsor, ingin turut serta membesarkan turnamen. Tapi seluruh dunia sepak bola melihat ekspresi mereka dan langsung berkata dalam hati, "Ah, sudahlah." Terlihat banget paniknya karena begini, ketika seseorang yang biasanya memandangmu sebelah mata, tiba-tiba datang membawa amplop tebal sambil bilang, "Hei, kami mau bantu kamu kok." Kemungkinan besar yang mereka takutkan bukan kamu yang gagal, tetapi kamu yang sukses. Dan itulah yang terjadi pada Indonesia. Indonesia and FIFA. Hubungan yang aneh, tapi nyata mari, jujur. PSSI bukan organisasi paling suci, kita semua tahu itu. FIFA pun tahu itu, dunia juga tahu itu. Tidak perlu dibantah, tidak perlu dimaniskan, sudah sejarah. Namun di balik semua drama, skandal, dan kerumitan internal, ada satu fakta yang sulit disangkal. FIFA tetap percaya pada Indonesia. Entah karena potensi pasar yang besar, antusiasme supporter yang liar, atau karena Indonesia selalu berhasil memutarbalikkan prediksi yang jelas, Indonesia masih diberi panggung besar. Piala Dunia U17, sukses. FIFA Series 2026, jatuh ke Indonesia lagi. Dan setiap kali FIFA memberikan kepercayaan ini, muncul satu pertanyaan klasik. Lah, kok Indonesia lagi? Kok bukan Qatar? Kok bukan negara Arab yang uangnya lebih tebal? Pertanyaan itu sebenarnya gampang dijawab. Karena FIFA bukan cuma butuh uang. FIFA butuh kepercayaan publik, butuh integritas, butuh reputasi yang bersih, dan sayangnya di bagian ini, negara-negara Timur Tengah dan AFC punya rapor merah yang sulit dihapus. Semua orang tahu, semua media tahu, semua federasi tahu, FIFA tahu, dan Indonesia dengan segala kekacauannya masih jauh lebih dipercaya. Nah, ini bagian paling lucu dari seluruh drama. Bagian paling sinematik, bagian paling penuh satair dalam sejarah sepak bola Asia modern. Bayangkan adegannya, beberapa petinggi AFC bersama perwakilan negara-negara Arab datang sambil membawa proposal sponsor. Halaman depan proposal itu mungkin bertuliskan, "Kami ingin membantu Indonesia." Padahal subteksnya jelas, kami ingin mengendalikan narasi turnamen yang semakin mencuat dan itu membuat kami tidak nyaman. Mereka menawarkan uang besar, sangat besar, tapi FIFA menolak mentah-mentah dan alasannya bukan soal harga. FIFA tidak menolak karena sponsor kurang kaya. FIFA menolak karena sponsor kurang dipercaya. Ini pertama kalinya dalam sejarah Asia modern, negara-negara Arab yang biasanya menang di meja negosiasi hanya karena dompet mereka tidak punya batasan, dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa kepercayaan lebih mahal dari kekayaan. Negara-negara Arab itu shock, AFC shock, Qatar paling shock. Karena mereka terbiasa membeli pengaruh, membeli turnamen, membeli dukungan, membeli opini. Tapi kali ini FIFA bilang, "Tidak, turnamen ini kami percayakan pada Indonesia, bukan pada kalian." Bayangkan rasa malu yang tak bisa ditutupi itu. Bayangkan panasnya ruang rapat ketika proposal mereka ditolak. Bayangkan bagaimana mereka pulang sambil mengunyah gengsi sendiri. AFC mungkin bilang ke media, "Kami hanya ingin bantu Indonesia." Tapi publik tahu itu omong kosong. Mereka tidak ingin membantu, mereka ingin menguasai. FIFA ini organisasi besar, penuh intrik, penuh politik, penuh sejarah kelam. Tapi mereka bukan organisasi bodoh. Mereka paham betul reputasi kawasan Timur Tengah. Terlalu banyak kontroversi, terlalu banyak keputusan mencurigakan, terlalu banyak indikasi konflik kepentingan yang berlangsung bertahun-tahun. AFC? Aduh, jangan ditanya.
Mulai dari keputusan-keputusan ajaib, format kompetisi absurd, sampai isu-isu lobby yang bikin fans sepak bola geleng-geleng. FIFA sudah mencatat semuanya. Dan ketika Indonesia mengajukan diri menjadi tuan rumah FIFA Series dan memperlihatkan kredibilitas saat menggelar Piala Dunia U17, mereka langsung punya alasan kuat untuk berkata, ya, ini waktunya Indonesia diberi panggung yang lebih besar. Dan ketika negara-negara Arab mencoba masuk sebagai sponsor, FIFA membaca niat itu sebagai upaya membeli panggung itu kembali. Dan FIFA menolak, bukan karena benci, bukan karena rasis, bukan karena anti-Arab, tapi karena track record tidak bisa dikubur oleh tumpukan uang. Mari kita buka fakta yang tak pernah mereka ucapkan. Timur Tengah takut Indonesia naik kelas. Takut Indonesia mencuri spotlight. Takut Indonesia jadi pusat perhatian FIFA. Takut Indonesia punya panggung global yang tidak bisa mereka beli. Dan ketika FIFA Series diumumkan, dan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah utama, dan hype publik dunia tiba-tiba mengarah ke Indonesia, dan sponsor global mulai melirik Indonesia, negara-negara itu mulai panik. Mereka mulai bertanya, kenapa Indonesia yang dipilih? Kenapa bukan kami? Kenapa sponsor global lebih tertarik ke Indonesia? Jawabannya simpel, karena dunia sedang bosan dengan cerita lama. Dan Indonesia membawa cerita baru. Di mata dunia, Indonesia adalah pasar muda, bergairah, liar, tidak terduga, dan penuh energi. Indonesia bukan negara super kaya, tapi punya magnet yang lebih kuat dari stadion ber-AC dan gedung megah. Stadion penuh? Cek. Supporter fanatik? Lebih fanatik dari negara manapun di Asia. Daya tarik komersial? Semua brand internasional tahu, Indonesia adalah emas. Dan ini membuat negara-negara Arab sadar sesuatu. Untuk pertama kalinya, mereka bukan pusat perhatian. FIFA Series mungkin bukan turnamen terbesar. Tidak ada trofi megah, tidak ada selebrasi level Piala Dunia. Tapi siapa sangka turnamen yang awalnya dianggap eksperimen kecil ini berubah menjadi panggung politik sepak bola internasional dan Indonesia berada di pusatnya. Ketika FIFA memperluas turnamen 2026 menjadi multi-host, AFC tiba-tiba kelabakan. Karena apa? Karena Indonesia tetap menjadi magnet utama. 7 negara lain dipilih, Australia, Kazakhstan, Rwanda, Mauritius, Azerbaijan, Puerto Rico, Uzbekistan. Tapi pembicaraan publik, media, dan sponsor tetap mengarah ke Indonesia. Dan negara-negara Timur Tengah mulai merinding. Mereka sadar kalau dibiarkan, Indonesia bisa jadi pusat gravitasi sepak bola internasional di Asia. Mereka tidak ingin itu terjadi. Mereka merasa terancam. Mereka merasa kehilangan kendali. Dan ketika mereka merasa kehilangan kendali, apa yang mereka lakukan? Mereka coba beli panggung itu. Dengan dalih ingin jadi sponsor utama. Ini aspek paling memalukan bagi AFC dan negara Arab yang ikut-ikutan. Indonesia tidak pernah meminta mereka jadi sponsor. Indonesia tidak meminta donasi. Indonesia tidak meminta dukungan. Indonesia tidak meminta berada di bawah payung mereka. Indonesia cuman butuh diakui. Dan FIFA memberikan itu. Itulah yang membuat negara-negara ini makin jengkel. Karena ternyata dunia internasional tidak lagi menganggap mereka sebagai kiblat sepak bola Asia. Kiblat itu bergeser, pelan-pelan, diam-diam, dan sekarang mulai nyata. Dan di titik inilah sindiran paling telak patut diucapkan. Uang kalian banyak, tapi kepercayaan kalian kecil. Kalimat itu menusuk mereka dalam-dalam, membuat mereka gelisah, membuat mereka semakin ngotot. Tapi semakin ngotot, semakin terlihat panik. Seperti orang kaya yang takut kehilangan tahta kekuasaan. Banyak yang mungkin bertanya, lah bukannya Indonesia punya sejarah buruk juga? Betul, kita tidak menyangkal itu. Masalah kita banyak. Dari kasus mafia bola, tragedi, konflik internal, sampai drama federasi. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang tidak dimiliki AFC dan negara Arab. Ketulusan dan antusiasme publik yang tidak bisa dibeli. FIFA butuh itu, sponsor butuh itu, turnamen butuh itu. Indonesia punya atmosfer sepak bola paling hidup di Asia. Dan FIFA melihat itu sebagai aset. Bukan masalah, sementara negara-negara kaya di Asia Barat, supporter sepi,
Liga mewah tapi tribun kosong, stadion megah tapi atmosfer mati, turnamen prestisius tapi fanbase minim emosional. Indonesia? Tim kalah pun stadion still penuh. Tim main jelek pun fans tetap heboh. Atmosfer seperti pesta rakyat setiap pertandingan. FIFA tidak bisa membeli itu. Timur Tengah tidak bisa membeli itu. AFC tidak bisa merekayasa itu. Dan ketika FIFA Series membutuhkan panggung penuh energi, Indonesia adalah pilihan logis. AFC sebenarnya ingin terlihat sebagai konfederasi kuat, berwibawa, dominan. Tapi masalahnya, dominasi mereka selama ini bukan karena kualitas, tapi karena kebiasaan lama dan politik lama. Begitu muncul negara yang tiba-tiba mulai naik kelas dengan dukungan FIFA pula, AFC terlihat kebingungan. Posisi mereka goyang, pengaruh mereka pudar, narasi mereka runtuh. Dan ketika mereka datang menawarkan sponsor ke FIFA Series, langkah itu terlihat seperti upaya terakhir untuk mempertahankan relevansi. Lucunya, FIFA menolak, bukan dengan marah, bukan dengan skandal, tapi dengan elegan. Dan penolakan elegan itu justru membuat AFC terpojok. Seluruh dunia membaca tanda-tandanya, terutama kalimat ini, Indonesia dipercaya, mereka tidak. Kalimat itu ringkas tapi menghantam, dan AFC tidak bisa menyangkalnya. Salah satu bagian paling menarik dari drama ini adalah kepanikan Qatar. Qatar terbiasa menjadi pusat dunia sepak bola global, tuan rumah Piala Dunia, tuan rumah turnamen internasional, pusat klub-klub kaya, magnet sponsor global. Tiba-tiba spotlight itu pindah, bukan ke negara mega finansial lain, tapi ke Indonesia. Negara yang mereka anggap level 2. Negara yang mereka anggap kurang modern, negara yang mereka anggap tidak punya kekuatan politik atau ekonomi untuk bersaing. Tapi, sepak bola bukan tentang gedung mewah. Sepak bola tentang atmosfer, tentang fanbase, tentang gairah, tentang pasar. Dan di semua aspek itu, Indonesia melibas mereka tanpa ampun. Itulah sumber kepanikan mereka. Dan mereka mencoba membendungnya dengan cara paling kuno, uang. Tapi kali ini, uang tidak bisa membeli panggung itu. FIFA sudah memilih Indonesia. Dari semua turnamen non-prestisius, FIFA Series adalah salah satu yang paling strategis. Nilai ekonominya besar, nilai marketingnya besar, nilai global exposure-nya luar biasa. Dan karena turnamen ini multi-host, reputasi setiap negara tuan rumah bisa menentukan persepsi global. Indonesia menjadi magnet utama, dan negara lain semakin kesal. Sebab apa? Karena Indonesia menarik rating tertinggi. Indonesia punya pasar sepak bola terbesar. Indonesia punya fans paling gila. Indonesia punya potensi komersial paling besar. Dan negara-negara yang biasanya mendominasi Asia mulai merasa tersingkir. Indonesia punya risiko. Tentu saja, jika gagal, dunia akan mencibir. Jika kacau, reputasi jatuh. Jika manajemen amburadul, Indonesia akan jadi bulan-bulanan. Tapi itu justru bukti kenapa FIFA percaya. Karena risiko besar hanya diberikan kepada negara yang dianggap layak memikulnya. Negara-negara Arab, mereka mungkin kaya, mereka mungkin punya stadion mewah, tapi mereka tidak punya kepercayaan publik global. Dan FIFA tahu itu. Kini semuanya jelas. AFC, Qatar, dan negara-negara Arab bukan ingin membantu Indonesia. Mereka ingin mengendalikan panggung yang semakin bersinar. Tapi FIFA menolak dengan tegas, dengan percaya diri, dengan pesan yang sangat jelas. Indonesia dipercaya, mereka tidak. Dan semakin mereka ngotot, semakin mereka memaksa, semakin mereka mencoba membeli sponsor, semakin terlihat satu hal. Mereka panik, mereka cemas. Mereka takut Indonesia naik kelas, karena ada satu hal yang tidak bisa mereka beli, kepercayaan FIFA, dan satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan, Indonesia yang kini mulai berdiri sebagai pusat sepak bola Asia yang baru.